Shalom saudara-saudariku, semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan penuh sukacita untuk memulai hari-hari Anda setiap hari. Ada seorang pertapa punya banyak murid di pertapaannya. Suatu kali seorang murid datang kepada pertapa itu untuk menerima bimbingan. Setelah dia melakukan meditasi, melakukan pengajaran, melakukan banyak hal dengan pertapa itu. Dia mengatakan demikian, saya rasa ajaran guru tentang puasa dan pantang tidak banyak artinya setelah saya laksanakan. Saya sudah berpuasa 3 kali seminggu, dan bahkan selama 3 kali seminggu saya tidak makan dan tidak minum. Tapi ketika saya berdoa kepada Tuhan, ternyata doa saya toh tidak didengarkan. Maka saya rasa puasa itu tidak ada gunanya. Maka kemudian pertapa itu mengatakan, apa yang kamu lakukan dalam puasamu? Lalu kemudian murid itu menjawab, saya tidak makan dan tidak minum selama sehari, dan itu saya lakukan 3 kali seminggu. Mendengar cerita itu, lalu kemudian pertapa itu mengatakan kepada muridnya, mulai besok, mungkin kamu lebih baik puasa. Tidak menceritakan kepada siapapun kalau engkau sedang berpuasa. Saudara-saudariku yang terkasih, murid dari pertapa ini berpikir bahwa berpuasa itu hanya soal tidak makan dan tidak minum. Seperti yang dia lihat, yang dia lakukan. Tapi sang guru ini melihat yang lebih jauh, bahwa berpuasa itu adalah justru ketika dia menahan, tidak menceritakan kepada siapa-siapa saat dia sedang berpuasa. Dalam Injil yang kita dengar, Yesus juga mau mengajak kita semua untuk memberi makna yang lebih dalam dari praktek puasa yang mungkin kerap kita lakukan. Sebab puasa itu tidak sekedar saya tidak minum, tidak sekedar saya tidak makan. Melainkan puasa itu adalah mengantar seseorang pada kesadaran bahwa saya tidak ada artinya. Mengantar seseorang pada kedekatannya dengan Tuhan. Murid dari pertapa itu tidak makan dan tidak minum. Tapi dia jauh dari Tuhan. Karena dia sibuk menceritakan bahwa dia sedang berpuasa. Maka saudara-saudariku, hari ini kita diajak bahwa sesungguhnya makna puasa yang lebih dalam adalah upaya mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Bukan pada makan dan tidak makannya. Tapi upaya ini yang lebih berharga, yang dilihat oleh Yesus ada pada murid-muridnya. Maka dia mengatakan, ketika Anak Manusia ada bersama-sama dengan kamu, engkau tidak perlu berpuasa. Tapi akan tiba saatnya, Anak Manusia akan diambil, dan pada saat itulah engkau akan berpuasa. Maka saudara-saudariku, semoga praktek puasa kita yang kita lakukan menghantar kita semakin dekat dan semakin rindu dengan Tuhan. Sebab itulah tujuan utama dari praktek puasa yang kita lakukan. Tuhan memberkati.